Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi kita berjumpa di pembahasan saya kali ini yang ingin membahas teori informasi asimetrik di dalam materi manajemen keuangan ini. Pada bagian ini telah disinggung mengenai efisien market hypothesis, yang mana bahwa manajer umumnya tidak memiliki pengetahuan sama sekali tentang pasar dan tingkat bunga yang akan datang. Tetapi manajer umumnya lebih mengetahui kondisi dan prospek perusahaan. Jika seorang manajer mengetahui prospek perusahaan lebih baik dari analisis atau investor, maka muncul apa yang disebut dengan asymmetric information. Dalam kasus ini mungkin manajer perusahaan percaya bahwa saham perusahaan undervalue atau overvalue, tergantung apakah informasi tersebut menguntungkan atau tidak menguntungkan. Nah, asymmetric information ini dapat terjadi di antara dua kondisi ekstrim, yaitu perbedaan informasi yang kecil sehingga tidak mempengaruhi manajemen, atau perbedaan yang sangat signifikan sehingga sangat berpengaruh terhadap manajemen dan harga saham. Misal, kegagalan R&D, Research and Development, mungkin tidak akan dipublikasikan oleh manajer karena akan mempengaruhi harga saham. Nah, dampak potensial asymmetric information ini yaitu timbulnya kegagalan pasar. Sebagai contoh, pasar mobil second di mana penjual memiliki informasi yang lebih baik atau terdapat asymmetric information atas calon pembeli. Pembeli mungkin akan bertanya, mengapa penjual menjual mobilnya? Jawabannya mungkin orang tersebut memerlukan mobil yang lebih besar, atau mungkin mereka akan membeli mobil model yang baru. Nah, kalau itu alasannya, maka transaksi akan berjalan dengan besar atau dengan lancar. Tetapi banyak mobil yang dijual dengan alasan karena mobil tersebut selalu merepotkan pemiliknya dan mobil itu bagaikan onggokan besi tua. Seandainya pembeli tidak dapat membedakan antara mobil yang bagus dengan onggokan besi tua, harga mobil bagus adalah 20 juta dan harga onggokan besi tua adalah 0. Sementara kemungkinan memperoleh mobil yang bagus adalah 50%. Nah, dengan demikian, pembeli hanya bersedia membeli mobil dengan harga maksimum sebesar 10 juta. Sekarang, bagaimana asymmetric information ini dapat mengakibatkan kegagalan pasar? Pembeli cenderung akan menurunkan harga karena akan tidak dapat membedakan antara mobil bagus dengan onggokan besi tua ini. Sementara itu, pembeli mobil bagus pun tidak bersedia untuk menjual mobilnya dan mengakibatkan kemungkinan pembeli memperoleh onggokan besi tua semakin besar dan semakin menurunkan kesediaan harga yang mereka bayar. Akhirnya pasar mobil second ini semakin menurunkan, semakin menjadi tidak berfungsi.
Alasan semacam ini dapat diterapkan di semua jenis pasar di mana terjadi asymmetric information ini, termasuk dalam financial market. Secara jelas, satu cara untuk memfungsikan pasar agar pasar mobil bekas tersebut berfungsi adalah mengurangi asymmetric information ini. Caranya adalah memberikan keleluasaan kepada pembeli untuk mengecek atau membawa mobilnya ke montir yang tahu lebih baik tentang kondisi mobil bekas tersebut. Cara lain untuk meyakinkan pembeli adalah memberikan garansi untuk satu periode tertentu agar asymmetric information dapat diperkecil. Teori asimetrik ini sangat besar peranannya di dalam manajemen keuangan. Adanya informasi yang tidak simetrik antara insider dengan investor mengakibatkan kebijakan perusahaan direspon tidak seperti yang diharapkan. Sebagai contoh, penjualan saham perusahaan yang dilakukan untuk memperoleh tambahan dana guna membiayai investasi yang profitable tidak selalu direspon secara positif oleh pasar. Pasar justru bereaksi negatif terhadap penjualan saham baru. Pasar mempunyai dua pandangan. Pertama, penjualan saham yang baru ini sebagai sinyal bahwa perusahaan kesulitan keuangan. Struktur modalnya tidak baik dan ingin diperbaiki atau ingin meningkatkan debt capacity-nya. Yang kedua, pasar menduga bahwa investor atau pemilik perusahaan ingin keluar dari bisnis, melakukan diversifikasi di bisnis yang lain. Hal ini dilakukan karena risikonya yang sudah terlalu tinggi. Dengan kata lain, investor baru mungkin curiga bahwa investor lama, yang mana adalah pemilik perusahaan, ingin berbagi risiko dengan orang lain. Nah, contoh lain adalah menyangkut tentang kebijakan dividend atau dividend policy. Meskipun hingga saat ini belum ada pengujian empirik yang hasilnya secara jelas menunjukkan kebijakan dividen yang paling baik, tetapi manajemen dapat memahami bahwa pasar akan bereaksi negatif terhadap setiap pengurangan dividen. Adanya dividen cut atau dividen omission selalu direspon negatif oleh pasar. Gordon and Lindner menggunakan bukti empiris ini untuk mendukung atau mensupport Bird in the hand teorinya. Sementara Modigliani and Miller menolak anggapan bahwa investor lebih menyukai dividen dibanding dengan capital gain. Mereka beranggapan bahwa yang terdapat information account atau information content dalam pengumpulan dividen ini. Dividen digunakan sebagai sinyal bagi prospek perusahaan di masa yang akan datang. Dengan demikian, kenaikan dividen ini diartikan oleh pasar sebagai sinyal yang positif, dan sebaliknya pengurangan dividen digunakan sebagai sinyal negatif bagi prospek perusahaan. Nah, sementara itu dari sisi manajemen mungkin perusahaan terpaksa harus mengurangi pembayaran dividen hanya karena memerlukan tambahan dana untuk investasi.
Tetapi sekali lagi, karena adanya informasi asimetrik ini atau asymmetric information ini mengakibatkan apa yang diinginkan oleh manajemen tidak dipahami secara benar oleh investor dan pasar. Oleh sebab itu, tidak jarang manajemen enggan untuk mengurangi dividen. Mereka akan berusaha untuk mempertahankan dividen yang stabil ini. Nah, itulah yang akan menjadi akhir dari pendahuluan mengenai evolusi teori keuangan ini, yang harapannya bagi teman-teman dapat menjadikan suatu manfaat dan pelajaran bagi yang menyaksikan pembahasan saya mengenai teori asymmetric information ini. Dan saya ucapkan terima kasih bagi yang telah menyaksikan pembahasan saya ini. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya ucapkan sampai jumpa, selamat malam. Terima kasih.